Saya dipanggil, saya bilang, Pak, ini ide siapa? Ide saya, Mas. Saya hampir jatuh dari kursi. Kaget kan? Saya ingatkan Presiden. Kita ini tidak butuh kereta cepat, pasti rugi. Nah, yang ribut itu relawan. Sekarang ini mau tidak mau kan harus dibayar. Gimana caranya? Restrukturisasi utang, apapun bentuk komoditasnya, kan cuma narik ulur aja. Catatan, ketika berunding dengan Cina, ada nggak? Karena dokumen itu kalau di Cina nggak boleh diketahui publik. Ketika tiada negosiasi untuk cost overrun, itu ada nggak? Dari situ kelihatan nih, ada deal-deal apa pasti ada. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Pak Agus Pambagio, pakar transportasi publik dan analis kebijakan publik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehatnya Manula. Sama nih, kita udah mulai masuk kategori Manula ya, sudah masuk. Saya sudah masuk. Iya. Pak Agus, ini kan menarik gonjang-ganjing kembali mengenai kereta bus. Dan kelihatannya di masa lalu ketika proyek ini mulai direncanakan, Pak Agus ini orang yang pertama kali mungkin dipanggil oleh Pak Jokowi langsung. Dimintai pandangannya. Karena terlalu cerewet mungkin. Dianggap terlalu, ini pakar yang terlalu cerewet nih. Oleh karena itu dipanggil ke Istana Bogor. Kira-kira seperti itulah ya. Iya. Apa yang kira-kira bisa disampaikan pada saat itu, Pak Agus? Apakah pada saat itu ketika Pak Agus menyampaikan nih sebuah gagasan atau sebuah kritik, apakah itu diterima baik oleh Pak Jokowi atau Pak Jokowi justru dalam forum itu ingin meyakinkan Pak Agus? Ya, karena saat itu dua orang yang menolak. Oke. Satu namanya Ignatius Jonan, kedua saya. Kebetulan kami berdua membereskan kereta api sama-sama. Nah, jadi kita bilang, saya tanya, dulu kan Menhub, setuju enggak? Saya nanya, kenapa? Ya dia bilang begini, terlalu mahal, konsesinya kenapa langsung 50 tahun dan seterusnya. Setuju, saya juga nggak mau. Jadi kita, iya gue tapi resiko loh, Anda dipecat, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Jadi saya ngomong terus, saya ingatkan Presiden. Saya hanya mengingatkan, kita ini tidak butuh kereta cepat, belum lah. Belum waktunya. Apalagi dulu kan semboyannya Nawacita. Berarti kan harus keluar Jawa. Kenapa dibikin di sini? Mahal, uangnya dari mana? Tetapi ternyata sebelumnya sudah ada perjanjian bilateral dengan JICA Jepang, bahwa Jepang kan memberikan bantuan terus tuh. Salah satunya di paket itu ada kereta cepat Jakarta-Surabaya. Nah, tapi tahap pertama sampai Bandung, berhenti di Kerawang, karena di Kerawang banyak ekspat Jepang. Fair enough, udah. Pakai apa? Oh, G2G, ya sudah. Kan G2G-nya jelas yang bayar ya government to government, ya masuk ke APBN. Terus kok tiba-tiba dirubah, diserahkan ke Cina. Karena satu malam, saya ditelepon oleh Deputi Bappenas. Mas, bisa ketemu, saya bawa orang JICA. Jakarta mau ketemu. Oke, malam itu di hotel, salah satu hotel di Jakarta Selatan, saya terima, dia bilang, Pak Agus tolong kami. Kami kan mengerjakan kereta cepat ini sesuai dengan loan yang sudah disetujui dan sebagainya. Tapi besok pagi saya harus menyerahkan ke Kepala Bappenas. Karena kan diserahkan pada Bu Menteri BUMN untuk diserahkan pada Presiden ke Cina. Waduh, saya bilang saya enggak bisa. Ini saran saya, you telepon your ambassador, telepon Presiden sekarang. Bilang keberatan gitu-gitulah. Dia bilang, nggak tahu Jepang, nggak bisa lah. Ya sudah, kalau nggak bisa, saya nggak bisa bantu. Udah malam jam 9, gimana saya mau telepon kawan-kawan di kabinet misalnya, kan nggak mungkin. Terus yang sana, ya sejak itu saya lalu bereaksi. Karena begitu lihat hitung-hitungannya berbeda. Kan di sini bunganya 0,1%, di-cut teman-teman UI UGM yang bikin, bantu Jepang itu, lalu pindah ke Cina, teman-teman ITB yang bikin. Stasiunnya berubah. Waktu awalnya ada di stasiunnya PT KAI di Manggarai. Lalu terus Bandung, ya. Begitu dirubah di Halim, kan tidak berhenti di Kerawang, berhenti di Walini, terus ke Tegaluar. Itu nggak ada stasiun kereta api yang milik negara inilah. Kan nggak dapat masukan. Jadi ya saya bereaksi lagi. Kenapa jadi 2%? Kenapa berubah rutenya? Kenapa orangnya nambah yang masuk 64.000? Apa berapa? Saya lupa itu udah lama.
Yang tidak mungkin, dulu itu hitungan saya, orang lewat jalan tol, naik Parahyangan, semua masuk naik itu. Baru tercapai jumlahnya itu. Oke. Kan nggak mungkin. Tiketnya mau berapa? Hitungan bodoh saya waktu itu 1 juta ini paling nggak. Siapa yang mau bayar? Gitulah, jadi terus masuk, belum kita masuk hitungan, belum dalam pembangunan persoalan tanah, persoalan presisi bangunannya, segala macam. Yang menurut saya terlalu mahal. Kan sekarang hari ini dibandingkan tuh dengan yang Arab Saudi, dengan mana-mana kan. Saya bilang ke teman-teman, berbeda. Di Arab Saudi mungkin tanahnya nggak beli. Ya. Di sini kan beli. Calonnya banyak kali tuh, saya bilang. Betul. Ya kan, terus gimana? Betul. Ya susah, nggak bisa apple to apple. Saya sarankan KPK masuk saja, atau Bareskrim kayak siapa, review. BPK kan tiap tahun mengaudit 4 BUMN ini, cari aja. Kalau memang masuk itu. Malah KPK bilangnya, Pak Mahfud yang ngomong pertama kan, Pak Mahfud lapor ke saya dulu, kok aneh kan harusnya dia yang cari. Saya kemarin ketawa sama Pak Mahfud, gimana masuk kita yang ngomong lapor. Dan jadi hal-hal itu yang waktu itu, belum soal tanah nih, saya agak lompat. Waktu itu saya terus kritis, nah yang ribut itu relawan. Oke. Ya saya bilang nggak masalah. Kan di grup-grup itu saya disalang itu ya nggak apa-apa. Memang saya kan nggak ada keinginan mau dapetin proyek apa enggak, tapi ini nggak bener, nanti susah. Nah sekarang kejadian ini adalah yang sudah saya ingatkan 9 tahun yang lalu. Jadi waktu baru saya dipanggil Presiden, saya sampaikan. Tapi dia bilang, enggak apa-apa, tenang aja Mas, bisa. Oh, jadi pada saat pertemuan itu Pak Jokowi meyakinkan Pak Agus kan, bahwa bisa? Ya saya dipanggil, kan saya katakan lagi, saya dipanggil, saya bilang, Pak, ini ide siapa? Ide saya Mas. Saya hampir jatuh dari kursi. Kaget kan, saya pikir kan idenya Menteri BUMN atau siapalah. Gini, saya kan menyerahkan pada Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan tidak setuju. Ya sudah, saya perintahkan Menteri BUMN untuk meneruskan. Gitu, Pak, ini kan punya Jepang, nggak sopan. Kurang lebih gitulah saya. Wah, Jepang itu susah. Mas Agus percaya nggak apa, Bu? Ya percaya nggak, atau kalau bangsa yang besar itu harus punya teknologi tinggi. Oh, setuju. Itu kata Pak Jokowi ya? Ya, terus makanya saya pilih kereta cepat. Waktu itu saya di Beijing, saya diajak naik kereta itu ke Shanghai atau kemana, cepat sekali dan bagus, enak sekali. Saya bilang sama, Xi Jinping nanya, Bapak mau? Saya mau dibantu, ya sudah. Pak, tapi punyanya Bang, beda, Jepang itu susah. Gitu. Memang waktu itu masih kan Jepang gini, kalau kita bicara loan itu detail banget dan ribet. Tapi setelah itu selesai, kayak MRT kan selesai. Kalau di Cina kebalikannya, gampang di depan, sekarang susahin belakang. Kalau di Cina seolah-olah dia menjebak kita ya? Ya, dan pokoknya itu semua yang sekarang kejadian sudah saya ingatkan. Nah kalau saya kejadian, saya dipanggil-panggil seperti sekarang ini kan, waduh, gue mesti nginget dulu tapi begitu kan. Tapi ya begitulah ceritanya. Saya nggak ngapa-ngapain jadi rame gitu. Nanti di podcastnya dipotong-potong, nggak tahu siapa di siapa ya. Sudah pasrah aja kan. Gimana? Oke, Pak Agus. Jadi sebenarnya Jepang sudah melakukan studi lebih awal ya? Sudah jadi satu buku tebal. Dan itu yang dikasihkan, dibongkar sama Cina. Dan studinya itu sebenarnya kalau kita lihat dia lebih murah ya? Iya, lebih murah dan bunganya 0,1%. 0,1%. Berarti per tahun. Break even point-nya bisa terjadi dalam 40 tahun. 40 tahun. Masuk akal. Ya. Tapi kan ketika Cina, kita coba lihat, ini kan kemahalan, bunganya tinggi. 2%. 2% tinggi bunganya. Kalau kita hitung coba, seperti yang dikatakan almarhum Faisal Basri, break even point-nya itu bisa mungkin sampai 100 tahun. Bisa. 100 tahun lebih. Dan jangan lupa, kereta di seluruh dunia itu tidak ada yang untung. Iya, itu betul. Persoalannya. Makanya negara-negara besar sebenarnya jarang yang mengembangkan kereta cepat, kecuali Jepangnya. Kalau kita lihat Amerika kan dia baru saja. Amerika kan tol. Kalau Eropa memang kereta. Ya ada banyak kereta, tapi tidak untung itu. Iya. Dan tidak banyak yang mengembangkan. Ya. Australia aja yang wilayahnya begitu besar kan dia nggak mengembangkan itu. Dia lebih memilih transportasi udara karena mahal kan. Iya. Oke. Tapi kan pada saat itu mungkin Pak Jokowi itu ingin apa ya, kalau menurut saya mengembangkan high tech. Ya, tadi teknologi tinggi. Ya. Saya setuju, silakan. Tapi kan lalu kan harus kita ukur dengan kemampuan kita. Ya kan, memang kita nggak punya cash, pasti ngutang, iya. Dan saya ingatkan bahwa itu pasti rugi, nggak apa-apa, bisa. Ya sudah. Kan sebatas itu. Kita udah banyak lah justru. Saya mau bicara lagi, kaki saya diinjak sama
buat impress ya kan. Oke. Tapi memang Pak Agus pada saat itu melihat bahwa ini teknologi yang high cost ya, kereta cepat itu. Iya, sudah pasti mahal, pasti mahal. Operasional mahal, terus kita juga nggak punya uang. Makanya ketika Jepang kasih itu ya oke lah, itu kan loan, bunganya rendah. Karena waktu Jepang itu kan yang bikin kawan-kawan di UI itu 0,1%, Jepang minta lebih, nggak bisa. Kalau lebih kita nggak bisa bayar. Nah lebih benar kan 2%, nah kita nggak bisa bayar. Gitu. Nah makanya setelah itu jadi 2%, terus segala macam ruwet, begitu Pak Luhut dan tim masuk segala kan, saya juga teriak itu gimana ceritanya gitu kan. Nah jadi ini harus apa ya? Sekarang ini mau tidak mau kan harus dibayar. Gimana caranya? Ya mau pakai APBN, mau pakai Danantara kan tetap uang kita gitu loh. Oke, kalau menurut Pak Agus nih sebagai pakar kebijakan publik, skema apa yang harus kita lakukan nih untuk menyelamatkan ini? Kira-kira? Pertama saya selalu katakan begini, gini deh, karena Pak Menteri Keuangan tidak mau bayar pakai APBN. Ini suruh Danantara. Danantara uang 80T ya memang diambil semuanya, tapi kan dia harus bagi-bagi. Banyak. Duduk aja sekarang ini, urgent duduk Pak Menteri Keuangan, CEO Danantara, ada Komisi 11, karena biar bagaimana secara politik DPR kan yang harus tahu. Duduk aja, ngomong gimana. Ya kan Pak Luhut bilang, oh restrukturisasi mudah. Iya, restrukturisasi utang, apapun bentuk komoditasnya, kan cuma narik ulur aja. Kalau ini sudah 80 tahun lebih, mau ditarik berapa? 200 tahun. Ya kan? Jumlah pinjaman kan harus tetap sama. Bunganya oke, kalau itu 2%, ya kita jauh 1%, gitu misalnya. Tapi pokoknya tetap sama. Sama. Jadi ya mudah itu, tinggal kita iya apa enggak. Yang menjadi concern saya sampai hari ini, karena kita lalu naik lagi isu ini adalah catatan. Ketika berunding dengan Cina itu, ada nggak? Karena dokumen itu kalau di Cina nggak boleh diketahui publik. Kita kan pasti punya dong, masa enggak? Itu yang pertama. Kedua, catatan. Ketika tiada negosiasi untuk cost overrun, itu ada nggak? Itu dulu, jadi berangkat. Jadi nanti kalau aparat hukum mau memeriksa, dia harus punya itu. Itu ada di sini. Nah dari situ ketahuan, kita setuju apa, ini apa gitu. Kemarin saya juga diskusi dengan Pak Mahfud, ya ini harus ada, memang betul Mas harus ada. Barang ini ada, cuma kalau di Cina kan tidak boleh untuk publik. Nah di kita harus, itu di mana barang itu, dari situ kelihatan nih. Ada deal-deal apa pasti ada. Apa yang dijaminkan kan biasa juga kelihatan ya? Ya bisa, kan sekarang saya selalu sampaikan bahwa pertama di dunia ini tidak ada namanya transfer teknologi, tidak ada. Harus dicuri. Saya percaya mengatakan itu pada saya namanya Sinivasan, Tesmako. Suatu hari saya ketemu dia bicara, Pak Agus tidak ada di dunia ini mencuri, jadi saya curi teknologi itu. Jadi transfer of teknologi nggak ada yang murni? Nggak ada, di dunia nggak ada. Jadi harus curi waktu itu mereka, Tesmako beli gearbox-nya truk itu, lalu dia bikin truk perkasa. Jadi sudah tersedia, dia udah curi nih teknologinya. Dia bongkar, mesin tenun dia bongkar, dan segala macam. Nah, jadi nggak ada transfer teknologi. Katanya Cina transfer teknologi. Apa iya? Nah itu yang juga perlu dibuktikan. Transfer apa? Kalau masinis saja kan harus di training kan. Tetapi apa transfer teknologi apa? Bikin keretanya, transfer teknologi apa? Itu yang mesti kita sendiri ketika nanti masuk ke ranah hukum. Pak Agus, ini kan ada skema yang disampaikan Pak Luhut nih untuk merestrukturisasi utangnya, bahwa bisa dengan cara misalnya memperpanjang rel, melanjutkan rel berikutnya ke Surabaya. Ya pasti mau Cina. Pasti mau Cina. Kan barang dia udah sampai duluan di sini kan. Sekarang kan Cina mungkin uangnya udah balik. Relnya udah di sini, keretanya udah di sini, teknologi lainnya udah di sini. Tapi apakah misalnya kalau skema itu kita setujui, memperpanjang rel sampai ke Surabaya, apakah itu tidak menjebak utang lagi kita? Pasti, itu pasti kan nambah utang kan nggak mungkin. Mau berapa tahun lagi? Memang secara teknologi kita punya bangga. Teman-teman bilang di orang Malaysia kesini bangga naik Honda, bangga kita punya ini, tapi kan nggak tahu berdarah-darah. Ya kan, nah sekarang begini, kita tidak punya roadmap pembangunan logistik. Di Pulau Jawa sudah dibangun jalan tol nyambung, nyaris sampai ke ujung Banyuwangi. Belum selesai. Kita sudah bangun banyak bandara baru zaman Pak Jokowi. Ada yang naik? Kan nggak ada. Di Kertajati? Kertajati gitu. Yang ada saja, itu kan juga nggak full. Gagal kelihatan. Apalagi sekarang ekonomi turun. Oke, katakan nanti 10 tahun lagi bagus. Tapi kalau itu nanti kereta ditarik ke sana, Garuda sudah bangkrut, Lion sudah Senin Kemis, yang lainnya gitu.
kan ada kanibalisme. Orang kan naik kereta kan dari kota ke kota. Ya. Kalau bandara kan biasanya di luar kota. Dari sentral ke sentral ya kalau kereta. Nah, gitu kan. Yang naik mobil, ini cuma 3 jam. Naik mobil berapa? Kan kanibal, padahal jalan tol sudah dibangun. Itu dihitung tidak? Harus dihitung itu. Kalau enggak, nah, kita ambil contoh, Lebaran saja. 3 bandara Jogja, Solo, Semarang, itu turun hampir 50%. Karena orang tidak terbang bawa mobil kan. Macetlah di tol. Nah, kan ada kanibal. Dalam kota misalnya, nanti MRT jangan sampai ke sana, Ayam Wuruk ke Jamanda terus. Itu koridor 1 Transjakarta harus minggir, harus ambil jurusan yang kalau nggak kanibal nanti. Nggak ada yang naik MRT karena lebih mahal, naiknya Transjakarta gitu loh. Itu yang mesti dihitung. Ini kan nggak ada hitung-hitungannya. Sampai Surabaya betul, kereta cepat itu harus jarak jauh, nggak bisa jarak pendek seperti sekarang. Pasti rugi. Kalau ke sana, ya tinggal hitung-hitungan finansial aja. Cina maulah. Tapi kan kalau kita lihat, kalau berdasarkan rute yang sekarang ya, kalau itu dikembangkan, pakai skema mau memperpanjang ke Surabaya, itu kan berarti dia lewat lagi begini, lebih jauh ya? Iya, dia bisa lewat selatan atau lewat utara. Nah, kita sudah punya double track di utara. Selatan sebagian. Itu juga dihitung kan. Nanti, yang ini untuk barang. Memang ada barang kiriman ke sana. Jadi kita ini punya multimoda transportasi di Jawa. Kan harusnya bangun yang kereta di Sulawesi, di kampung aja belum beres-beres. Nggak selesai-selesai tuh. Iya, makanya kan. Sumatera, Kalimantan, ya bikinlah. Kan Nawacita dulu begitu. Tapi kan di Jawa, kita mau terus ya boleh aja. Kalau kita punya skema apa mau dibarter apa. Yang saya selalu katakan, yang di komplain Pak Luhut itu bilang mau gini loh, kan kita harus belajar geopolitik juga. Sri Lanka itu pelabuhannya kan sama skimnya kayak kereta cepat, nggak bisa bayar, diambil Cina. Lalu dia taruh kapal perang di situ. Kalau kita mau dia ngambil itu sampai Bandung, kan nggak mau. Buat apa gitu? Lalu dia bargaining, misalnya nih, saya lagi nggak menghayal ya. Dia kan masuk Natuna banyak tuh kan, lagi coba dihentikan dan sebagainya. Geopolitik ini. Dia mau bangun pangkalan di Natuna gimana? Kasih nggak? Dia udah store duit. Ini angan-angan bodoh saya lah. Tapi itu kan bisa terjadi. Kayak gitu. Itu harus dihitung. Sama kalau kita bikin sesuatu, kan harus ada antropologi study. Ini sama. Jadi yang dikhawatirkan Pak Agus, jangan-jangan misalnya ketika kita gagal melakukan pembayaran secara total kepada Cina, itu ada konsekuensi kedaulatan. Iya, yang saya nggak tahu. Tapi kan kalau saya mendudukan sebagai orang Cina, duit gue udah di sana. Gue mau ngambil buat apa? Nah, kan kita mau masuk sini kan macam-macam. Kan dia bisa bikin di Natal kan tiba-tiba ada tanah baru, dia bikin landasan di situ. Tiba-tiba lama-lama dekat. Kan sekarang nggak bisa, kita sedang jagain. Kalau itu gue minta. Benar. Jadi dalam rundingan nanti memperpanjang sampai Surabaya, item itu harus jelas. Karena kan kita sudah bisa belajar dari negara-negara di Afrika ya, Pak Agus ya. Kan begitu. Bahwa ketika negara itu gagal melakukan pembayaran utang ke Cina, maka konsekuensinya Cina meminta misalnya pengelolaan bandara, salah satunya kayak di Afrika. Jangan-jangan misalnya kita sedang membayangkan, kalau kita gagal, dia minta misalnya mengelola bandara Cengkareng misalnya gitu. Kecil buat dia. Kecil buat dia. Kan seperti yang India udah ambil yang Kuala Namu. Terus yang Korea ngambil Batam. Nah, sekarang kalau buat dia bandaranya kecil. Kan dia sedang bangun itu belt apa gitu ya, saya lupa lagi. Nah, itu kan nyambung harusnya ASEAN. Kayak zaman kita Sriwijaya Majapahit itu. Nah, dia masukin ke Natuna itu Indonesia kan. Kan Malaysia sudah mau bikin gitu kan, nyambung terus. Itu loh maksud saya bukan ahli politik, bukan ahli geopolitik, tapi kan berangan-angan kalau begitu terus gimana? Dan kan bukan balik ke zaman Sriwijaya. Terjadi di Afrika kan? Afrika terjadi. Itu aja. Dan itu sudah saya sampaikan juga pada awal dulu 9 tahun yang lalu. Hati-hati loh. Waktu ketemu Pak Jokowi. Saya nggak ngomong, saya nggak ngomong itu. Saya belum kepikiran waktu itu, tapi setelah itu, waduh ini kalau macet bagaimana? Ya kan, Ambanto tanya yang di Sri Lanka tuh macet, sudah diambil. Mirip kalau kita cari di AI gitu, mirip itu. Jadi yang Pak Agus khawatirkan jangan-jangan nanti Natuna ini menjadi
Kita nggak tahu ya. Saya bukan ahli, tapi saya cuma duduk kayak orang bego gitu. Terus kalau nggak mau ngambil apa dia? Kan kita juga bertanya, kalau itu sampai macet, apa yang harus kita kasih? Kalau dia minta pengelolaan Bandara Cengkareng. Seluruhnya, ya harus dikasih kan? Apa dia mau nggak? Apa nggak menguntungkan juga kan? Nggak menguntungkan. Pesawatnya ke sini ada Air China, South China sama apa ada di sini. Dan yang paling memungkinkan itu Natuna ya? Karena saya mereka kan membangun tadi apa namanya Silk Belt itu kan terus ke sini. Coba baca kan dia membangun tiba-tiba muncul pulau di Laut Cina Selatan atau dia bikin pangkalan kan gitu terus sama kan makin mendekat. Kita masih bisa menghalangi gitu loh. Itu problemnya sebenarnya yang kita khawatirkan Pak Gus. Saya sangat khawatir. Ini apa kelamunan mengelamun saya bodoh. Tapi dulu saya juga ngelamun gitu kan kejadian. Iya. Bagus. Ini udah terjadi nih. Tapi paling tidak kita harus punya skema untuk menyelamatkan. Betul, harus. Tidak boleh macet karena macet mangkrak itu. Kalau misalnya kita memilih menghentikan itu kan bukan jalan keluar kan? Betul. Itu lebih resikonya lebih tinggi. Kemudian kalau kita memakai skema yang disampaikan Pak Luhut, menurut saya itu juga tidak visible ya. Saya khawatir ruginya semakin besar karena selain itu menambah juga tadi kanibalisme di sistem transportasi kita. Kan nggak ada kereta cepat bawa barang kan nggak ada, bawanya manusia. Nah maksud saya harus dicari ya bagaimana sudah menjadi bubur gini kan tetap harus dicari. Paling jelek kan ya sampai sekarang aja udah. Terus gimana ngoperasin? Ya itu PR lain. Kan harus ada uang cash. Kalau Menteri Keuangan bilang nanti ya belum tentu dia mau. Kan ini persoalan. Kan sekarang juga itu kan pakai frekuensi 900 MHz punya Telkomsel. Dia pakai 5 itu 1,3 T per tahun harus dibayar. Saya nggak tahu udah dibayar atau sudah dibayarkan Telkomsel tapi dia tidak bayar. Kan bisa saja. Banyak sekali operasi listrik kalau nggak salah pulang balik sekitar 20 juta satu kereta. Kalau dia ada berapa 30-an kereta bolak-balik tiap hari, nah tinggal dihitung aja terus gitu. Berapa operation cost-nya? OPEX-nya mahal sekali. Pak Gus, saya coba flashback ke belakang. Kelihatannya ya proyek kereta api cepat ini adalah proyek yang saya kategorikan proyek-proyek mercusuar Jokowi. Seperti juga IKN. Betul. Yang semuanya high cost sebenarnya ya. Dan saya khawatir akan muncul setelah kasus ini. Khawatir aja saya. Saya khawatir terus. Makanya itu menurut saya ini kan proyek-proyek yang sifatnya mercusuar sebenarnya ya. Agar kita terlihat luar biasa di mata dunia seperti tadi yang Pak Agus katakan. Kita mengembangkan teknologi tinggi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengukur kemampuan finansial kita kan. Itu jadi problem. Menurut Pak Agus nih, misalnya kalau kemarin kan kita lihat tuh bahwa Purbaya terang-terangan bahwa tidak mau membayar lewat APBN kan. Dia menyerahkan ini harus ditangani oleh Danantara. Menurut Pak Agus, apakah ini inisiatif Purbaya sendiri atau apakah ini sinyal sebenarnya yang diberikan Pak Prabowo kepada Pak Purbaya untuk mengambil kebijakan ini? Bisa dua-duanya. Kan publik sudah teriak, kau pisah gitu kan? Jauhi. Apa caranya gitu? Dia taruh Purbaya kan dia punya hak prerogatif. Dia taruh Purbaya yang setahu saya tidak terlalu kenal, cuma kenal aja. Kan memang gitu orang Jawa bilang selengean gitu ya kayak koboi lah. Kayak koboi ya dia suka-suka aja ngomong gitu kan gitu ya. Nah jadi maksud saya bisa jadi itu. Karena kalau udah gitu siapa? Kan kalau saya tanya siapa yang orang bertanggung jawab? Ya yang membuat ide itulah. Saya nggak tahu di struktur hukum gitu kalau misalnya itu siapa, karena yang nomor satu nah, kan? Decision maker ya. Iya. Kan nggak mungkin bawahnya. Jadi menurut Pak Agus bahwa ada kemungkinan juga bahwa apa yang disampaikan Pak Purbaya ini bukan inisiatif dia sendiri ya, tapi mungkin udah disetujui oleh. Tapi secara politis kan kita nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi itu di belakang itu iyalah. Kalau nggak berani lah. Kalau bos tidak bilang kerjakan, memang nggak berani. Kalau kita lihat tadi nih Pak Agus, sejak dari awal sebenarnya sudah ada keberatan Pak Agus dan Pak Jonan menyampaikan bahwa ini kemahalan. Yang di publik ya, kita utarakan langsung di publik ya. Susah untuk break-even point dan belum waktunya. Kira-kira seperti itu ya. Iya, dan terlalu lama konsesinya. Pak Jonan itu maunya sebagai Menteri Perhubungan, jangan langsung dikasih 50 tahun. Kasih dulu 10 tahun. Kalau dia nggak beres perhubungan, tinggal kita tendang gitulah kasarnya. Tapi kan dikasih 50 tahun langsung. Salah satunya dia nggak mau ngasih dan Pak Jokowi kurang serg itu ya pasti itu. Karena Pak Jokowi maunya udah langsung kasih aja gitu.
Ya. Saya pernah juga suatu ketika pernah ketemu Pak Jonan, Pak Agus. Katanya dia pernah mengusulkan tidak usah kita langsung pada kereta cepat. Iya, setengah cepat atau ya setengah cepat katanya itu lebih. Gini, dulu tuh Parahyangan itu pernah 2,5 jam. Oke. Nah itu tidak bisa lebih lanjut karena memang jalurnya cuma satu. Lalu itu jembatan-jembatan yang kalau kita lihat itu sudah harus di-review. Jadi kalau dikasih berapa T1, 2T mungkin beres itu. Ya. Jadi relnya yang 1067 tipe 1067 itu bisa sampai 120 km per jam. Betul. Nah kalau kereta cepat kan 1437 berapa lupa saya. Jadi TWM 14 bukan yang 10. Jadi kalau itu relnya saja diperbaiki, bisa. Jadi mungkin 1-2 T cukup kali. Waktu itu ya lupa saya pernah diskusikan itu juga. Ya, Jonan juga pernah menyampaikan itu ke saya. Hitung-hitungannya kalau kita memakai skema semi cepat, katanya bahkan ke Bandung 2,5 jam, dan kalau kita sampai ke Surabaya itu memerlukan cuma 8 jam. Dia bilang itu biayanya nggak sebesar ini. Memang nggak. Sekarang aja Argo Bromo Anggrek itu kalau tidak salah tuh hampir 8 jam sudah. Bisa. Sampai Surabaya. Itu kecepatan 120-an mungkin ya. Nah kalau itu bisa katanya, kata ahli nih, itu 1067 itu bisa sampai kecepatan mungkin 150 masih bisa, asal bantalannya bagus, gitu-gitulah. Nah, tapi artinya kan tidak perlu kereta cepat. Kan instead of cuma 3 jam misalnya, sekarang 8 jam bisa. Gitu, sampai Surabaya, yang Argo Bromo Anggrek itu, teman-teman KAI bilang, ya 8 jam. Jadi, Jadi berarti sebenarnya sejak dari awal, kita udah melihat ada potensi nih ya. Potensi yang bisa merugikan keuangan negara, kira-kira begitu bahasa kasarnya. Tapi orang kan nggak. Nah sekarang kan terbukti. Oleh karena itu Pak Agus, saya ingin sedikit menggarisbawahi, kalau sejak dari awal kita melihat ada potensi kerugian keuangan negara, seharusnya kan nggak dilanjutkan. Apakah menurut Pak Agus, inilah saatnya aparat penegak hukum, mau kejaksaan, KPK atau kepolisian, untuk lebih responsif, lebih aktif. Kan setiap tindak pidana yang kita duga akan terjadi kan tidak perlu dilaporkan. Nah itu selalu bilang aparat penegak hukum bilang laporkan. Kok kita yang mesti laporin? Iya kan? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Karena kan setiap tindak pidana yang kita perkirakan akan terjadi, harusnya aparat penegak hukum langsung melakukan tindakan. Misalnya kalau dia melihat, wah ini ada gejala terjadi pembunuhan, dia nggak perlu menunggu ada laporan, tapi dia harus melakukan supaya dia mencegah. Kesan itu kan sekarang begitu. Pak Mahfud aja suruh laporkan Pak, lu kok dilaporkan? Iya kan? Dan kedua juga, ini kesalahan paradigma oleh aparat penegak hukum, saya lihat Pak Agus, ketika misalnya ada orang melaporkan, kadang-kadang dia meminta justru kepada pelapor, ada nggak kamu punya bukti-bukti? Wah ini lebih celaka lagi. Iya kan selalu begitu. Tanya bukti loh. Kok buktinya kita nih udah suruh lapor, suruh cari bukti lah, sampean itu dikasih gaji negara buat apa kan gitu. Dan dia punya kewenangan, punya kemampuan berdasarkan pengetahuan mereka untuk mencari bukti kan. Iya, kan tugas dia itu. Masa nunggu laporan? Pak Agus, ini kan menarik. Ini kan semacam proyek mercusuar yang kemudian jadi masalah nih. Sehingga kita melihat bahwa setidak-tidaknya aparat penegak hukum untuk bisa menelusuri lebih jauh ya, proaktif lah kira-kira gitu ya. Supaya pertanyaan publik itu jelas gitu ya. Lah saya kan ditanyain kawan-kawan termasuk Anda gini, ya saya cerita aja kan, ya itu yang terjadi. Kalau terus itu bermasalah kan saya sudah ingatkan. Tanggung jawab moralnya Pak Agus sudah selesai ya? Sudah selesai sebagai rakyat warga negara, saya sudah sampaikan di awal dulu. Nah sekarang kejadian kan, I told you gitu. Menurut Pak Agus nih sebagai pakar kebijakan publik, apa yang harus kita lakukan atau apa yang dipetik dari peristiwa ini? Gini. Pertama, perencanaan harus matang, ya kan? Tata kelola proyek, tata kelola pemerintahan harus jelas. Kedua, studinya, jadi ada yang biasanya gini, studi itu teknis, sipil lah, electricity, itu segala macam. Tapi ada studi yang menyentuh pola kita nih, namanya antropologis tadi. Karena ada prodinya itu, profesornya banyak. Jadi saya sudah selalu katakan, baik yang kereta cepat maupun yang IKN, saya katakan pada Pak Basuki, ya supaya bikin itu. Karena dari situ, kalau saya ditanya, entah oleh siapa, oleh menteri, oleh siapa, saya bisa jelas, oh ini mitigasinya kurang lebih begini berdasarkan studi. Antropologinya? Antropologi sosial. Sekarang misalnya jalan tol, menyimpang sedikit. Orang di Pantura, itu kan jualan di rumahnya, benar nggak?
Dia dagang sepanjang jalan itu di rumahnya. Oke. Mostly. Terus dia bikin jalan tol di sini pemerintah. Terus mobil lewat sini kan nggak ada yang beli. Yang beli kan yang lewat Pantura. Terus suruh masuk ke rest area, kan bayar. Meskipun ada diskon, nggak mampu lah orang ini. Iya, betul. Nah, jadi sekarang mata pencarian gimana? Tanahnya sudah diambil untuk jalan tol, kan pemiskinan berjemaah itu. Oke. Coba lihat Pantura, jangan kan itu. Dulu waktu Jagorawi jadi, kan Jalan Raya Bogor sepi. Betul. Padahal orang hidup jualan di situ. Benar. Saya kalau sama orang tua jalan piknik kita ke puncak, berhenti situ makan soto, kan nggak ada yang beli. Sama Pantura mati itu. Itu kan dia nggak bisa lagi berladang karena ladangnya udah nggak ada, diambil, udah diuruk dari jalan tol. Terus mata pencariannya pun dicabut. Ya, nah jadi yang IKN, yang ini jalan di luar jalan Papua, Trans Papua dibikin kan hancur sekarang. Yang pakai adalah illegal logger kan. Okay. Orang Papua tidak pernah naik mobil di pedalaman kan dia tidak tahu kalau negara ini sudah merdeka kan. Dia jalan kaki, yang dijual pinang dari ujung sampai ujung dia jualan pinang. Itulah perlunya antropologis tadi. Untuk kita mitigasi ketika terjadi persoalan. Dan itu tidak pernah Oke, jadi berarti hampir sebagian besar pembangunan infrastruktur yang menyangkut transportasi di Indonesia 10 tahun belakangan ini. Ya, 10 tahun belakangan ini di eranya Pak Jokowi itu tidak pernah didahului dengan antropologis. Nggak ada. Sipil paling, sipil hidrologi gitulah basic. Nah, terus sama itu cepat. Cepat kan? Ya, supaya bisa diresmikan. Kalau ada sesi lain nanti saya cerita itu soal bagaimana cepat-cepatnya, bagaimana akibatnya sekarang. Saya sudah sampaikan juga. Gimana tuh Pak? Kasih bayangan cepat. Gini. Iya. Jalan tol itu kan 80% mungkin ya, kalau 78% itu diuruk. Ya kan? Diuruk itu kan harus beli tanah dan sebagainya. Itu ada Elman, lembaga pemerintah, BUMN-nya keuangan, ditugaskan negara untuk membayar pembelian tanah. Ya, betul. Saya BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, mengukur lebarnya 15 meter, panjang 10 kilo misalnya. Dihitung harga tanahnya sekian, oke saya ajukan, dikasihlah uangnya turun. BUJT-nya cari uang di bank, imbaran 8% bunganya. Begitu dibangun dia longsor. Longsor itu berarti apa? Tanahnya kurang lebar. Kan harus beli tambahan. Oke, paham. Ajukan lagi ke Elman. Itu bukan langsung diberi. Elman itu tahun anggaran APBN. Bisa-bisa 2-3 tahun lagi baru dibayar. Terus dia beli tanah bayar pakai apa? Pakai uang dari bank itu untuk uang pekerja. Bunganya tinggi. Nangislah semua. Itu. Nah, dalam pengerjaannya kan tanah harus dilapis, ditunggu dulu. Kasih geotekstil, lapis lagi, tunggu dulu, sampai dia rapat. Padat, rapat, nggak ada rongga. Baru ditimpa aspal atau beton. Kalau beton tahan 30 tahun, harusnya. Begitu jadi, lewatlah truk odol itu, over dimension, overload. Terus jalannya kan pelan, 40, 50, pecah dia. Jadi dalam 2 tahun sudah dibongkar lagi. Kos kan? Itu yang terjadi. Ada sebagian beton kan batu harus di crushing. Ini yang ngajarin saya Profesor Teknik Sipil khusus jalan. Ya, daripada gua kuliah 4 tahun, gua aja dia jalan gitu kan. Tidak di crushing terus di semen, kan lepas dia. Tuh batu kan harus di crushing supaya dia nyampur sama semen. Tanam situ, nggak ngiket. Timpa truk, timpa itu. Coba lihat sekarang, jalan baru masih baru 2 tahun sudah dimulai. Anda Trans Jawa udah retak semua. Atau itu harusnya 30 tahun kalau yang beton. Nah itu kan cost-nya berapa itu? Jadi cepat-cepat tadi 18 Desember 2000 berapa itu? 18 ya, lupa saya. Pokoknya sudah harus nyambung ke ujung Jawa Timur. Dipaksakan ya? Karena harus gunting pita dong. Sebelum pemerintahan berakhir. Nah, jadi ya itu, jadi cepat-cepat. Oke, jadi saya sih hargai Pak Jokowi membangun begitu banyak infrastruktur. Tapi di luar itu tadi cost-nya tadi itu, coba nanti kapan-kapan undang tapi pasti nggak mau ngomong lah. Dirut Dirut Jalan Tol tanya kau ini pusing nggak? Pusingnya gitu. Saya kan jalan gitu, ya Mas Jalan pinjam mobil ya gitu, ya Mas Supir ya. Saya ajak profesor, daripada itu wajarin gue gini, ini kenapa gini, gitu.
Kan kuliah cepat ya, pada 4 tahun ambil insinyur sipil, ngapain juga. Jadi mereka ditarget untuk menyelesaikan dalam tempo yang singkat, kira-kira gitu ya? Iya, makanya kan luas banyak tuh. Nah, jadi adalah jalan tol yang nggak, kita bisa tiduran di jalan tol. Iya, betul. Karena nggak ada yang lewat, Manado Bitung misalnya. Karena waktu dibikin, direncanakan, di situ ada KEK. Bikinlah Jasa Marga, cumut, KEK-nya dicabut. Terus apa yang lewat? Hantu. Jadi akhirnya mubasir ya? Mubasir. Bandara, Kertajati, ya. Patimban. Patimban. Waktu itu saya dengan Pak Menhub naik heli, saya lihat kok ada coklat-coklat itu. Wah, itu muara ini, saya bilang. Cuman jaraknya berapa ratus meter, ini muara nih, bahaya kan bisa endapan. Saya cek ke kementerian, kebetulan waktu itu saya masih ada di KLHK. Iya, ada muara. Berarti kan akan sampahnya itu akan ke situ. Jadi draftnya tingginya cuma 7 meter. 7 meter kapal kandas lah. Jadi sekarang kan yang ada kapal ro-ro aja itu. Itu pun pasang surut tunggu. Jadi harus digeduk itu setiap saat. Dan di itu kos lagi? Kos lagi kan. Itu loh maksud saya. Infrastruktur terbangun bagus, banyak, besar sekali. Appreciate. Tapi itu tadi, jadi costly. Coba kalau sempat ketemu wawancara mungkin off air gitu ya sama Direksi Pelindo, terus Jasa Marga, coba tanya. Untuk membuktikan saya bual-bual nggak gitu. Percaya saya. Saya berdebat, saya bilang nggak bisa. Ya gimana, tanah ada rongga, truknya overload lewat situ. Terus kan jalannya pelan, belum yang mogok, kerak, pecah dia. Nah kalau dia pecah, dia harus menyambung itu tidak di titik itu, harus dipotong sekian ratus meter itu dibongkar. Coba lihat sekarang kalau saya Jor itu ada itu, macet betul. Kemarin saya ke bandara macet karena ternyata dibongkar. Jadi itu problem yang terbesar ya sebenarnya. Yang kita hadapi dalam ke depan ini. Ini yang harusnya dievaluasi bagi Pak Prabowo ya. Supaya jangan lagi terjadi pembangunan seperti itu. Coba tanya ke Menteri PU berapa kos itu sebetulnya memperbaiki jalan tol. Kan belum waktunya di overlay, harus di overlay. Belum, kan sekarang banyak dibeli swasta, dibeli Astra, dibeli Salim kan. Nah itu dia udah menghitung itu. Itu mesti dikerok. Berapa kosnya? Dan udah padat, macet, kos lagi itu. Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Lebaran aja, Nataru dulu, terus Lebaran. Nanti truk besar-besar nggak boleh lewat, dan harga bisa naik cuy gitu. Jadi ini loh, nggak ada planningnya yang siapapun yang akan jadi menteri atau apanya tutup mata jalan lah gitu. Sistemnya itu nggak ada. Seasonal bener. Situasional ya. Situasional betul. Jadi dia tidak membangun sistem ya? Enggak, buktinya itu. Menurut saya sih enggak. Ya kan, jadi banyak hal lah. Bisa 7 hari 7 malam nggak selesai kalau aku ceritakan. Oke, jadi apa yang dijelaskan Pak Agus ini membuat saya semakin yakin bahwa pembangunan yang dilakukan di 10 tahun terakhir ini sebenarnya banyak yang sifatnya terlalu dipaksakan. Lalu costly sekarang, mahal. High cost. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama harus akhiri, kalau nggak sampai nanti nggak selesai. Karena akan kuceritakan begitu dong. Netizen, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Agus ini mencerahkan kita ya, sekaligus mengedukasi kita dan juga menuntun kita Pak Agus untuk melihat kebenaran yang ada di depan mata kita. Ya, jadi bersabarlah sebagai bangsa Indonesia. Bersabarlah, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Out.